mengucap syukur di akhir bulan November, di mana bulan depan, minggu depan kita punya bulan terakhir bulan Desember. Di mana bulan Desember itu bulan yang kita tunggu-tunggu. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Amin. Karena kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita mau turunkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia yang sudah memberikan untuk anakku sampai saat ini. Sangat luar biasa kami rasakan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Dan kami beroleh kemenangan kepada kami Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena kasih, semua karena Engkau begitu mencintai kami anak-anak Tuhan. Kami bukan Bapak Tuhan ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaanmu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah membuat sesuatu dalam hidup kami yang mengubah hidup kami menjadi luar biasa sampai saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lagi yang datang pada pagi hari ini. Bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah mereka Tuhan. Tapi ada suatu kerinduan kami untuk menerima. Kami mau membawa hati kami ke hadapan Kami ya Bapak. Kami mau persembahkan seluruh diri kami hanya untuk Kau, hanya untuk kemuliaan Kau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau begitu berarti buat kami Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak yang rindu Tuhan beribadah. Kami mau datang kami bersyukur atas anugerah yang sudah memberikan. Haleluya. Haleluya Yesus.
Amin. Kalau ada suaranya ya amin.
Kiranya ini menjadi ujian yang boleh terpakai dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Bahwa semua mau tetap cinta dan mau tetap setia sampai akhir kehidupan kami untuk tetap ingin setia kepada Tuhan. Bukan suatu bulan pada hari kami bebas dari tempat ini. Ini suatu kesempatan yang luar biasa, hari yang terindah yang memberikan bagi kami boleh berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan korban syukur, untuk menaikkan segala pujian syukur buat apa yang sudah mengerjakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan hari ini Tuhan, semua itu kembali kami serahkan di hadapan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, terima kasih. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kembali kepada Gembala untuk saya boleh praktek khotbah dan berbagi firman Tuhan pada hari ini buat kita. Saudara terkasih, apa yang menjadi pemikiran kita setiap hari Minggu kita boleh hadir di kebalikan? Apa yang menjadi pelatar belakangi sehingga kita mau tetap setia? Apakah karena kita ingin ketemu sama Ibu Gembala, atau karena kita ingin ketemu dengan teman-teman semua jemaat, atau ada kerinduan yang lebih daripada itu, bahwa kita rindu untuk bertemu Tuhan lebih lagi. Amin. Itu Tuhan. Ya. Satu tema malam hari ini saya ambil, saya dikatakan dikenal, disayang, dilupakan, ditendang. Ya. Dikenal, disayang, dilupakan, ditendang. Ya. Ini gambar tentang Adam dan Hawa yang ketika dia terusir dari Taman Eden. Ya. Sebuah tempat yang luar biasa, sebuah tempat yang mulia, segala sesuatunya tercukupi, tetapi karena kebodohan manusia, dan lebih memilih omongan iblis ular tua, mereka akhirnya ditendang keluar dari Taman Eden. Saudara terkasih, hati-hati dalam hidup ini supaya kita tidak mengalami hal-hal yang di luar dari rencana Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan itu sayang kepada kita. Tetapi yang membuat kita merasakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu terkadang karena kebodohan kita sendiri. Kebodohan kita sendiri. Betapa pentingnya dalam hidup kita ini kita memiliki sumber pengharapan. Memiliki sumber kekuatan. Suatu hari ada seorang anak pengemis datang kepada orang kaya. Ya, ketuk itu rumah orang kaya itu, dan ketika orang kaya itu keluar, anak pengemis ini berkata, "Bapak, saya 3 hari lakukan, saya lapar, bolehkah saya minta makan?" Orang kaya ini berbelas kasihan melihat kondisi anak ini, anak pengemis ini. Kemudian dia berkata, "Oke, kamu duduk di situ di teras, aku akan siapkan makanan untuk kamu." Ya. Sejenak kemudian bapak ini keluar dengan membawa makanan. Kemudian diberikan makanan itu kepada anak pengemis ini. Anak pengemis ini begitu ruwetnya banget karena beberapa hari dia dapat. Dia segera mau menyantap makanan yang diberikan oleh bapak kaya ini. Tetapi bapak kaya ini mulai berkata kepada, jangan dimakan dulu, makan dulu. Ya. Anak pengemis ini mulai menginginkan dagingnya. Dia bertanya, apa maksudnya? Kemudian bapak ini berkata, ikuti saya berdoa ya. Ya Pak. Mulailah bapak ini berdoa. Bapak kami yang di sorga,
Kemudian anak pengemis ini mulai berkata, Bapak Anda yang di surga. Si orang kaya ini mulai, kok jadi Bapak Anda? Dia berkata lagi, Bapak kami yang di surga. Si anak pengemis ini berkata lagi, Bapak Anda yang di surga. Sampai 3 kali berturut-turut anak pengemis ini tidak berkata Bapak kami, tetapi Bapak Anda yang di surga. Ya. Kemudian orang kaya ini juga bertanya, nak, Bapak kan bilang doanya Bapak Anda yang di surga. Kenapa kamu bilang Bapak Anda yang di surga? Anak kecil ini mulai berkata, bagaimana saya bisa berkata Bapak kami yang di surga? Sedangkan saya sendiri tidak tahu siapa orang tua saya. Saya tidak ngerti Bapak saya itu siapa. Saya tidak ngerti orang tua saya itu siapa. Karena saya dibesarkan dia di tempat panti asuhan ketiga. Saudara kasih ini juga sebuah gambaran. Ketika engkau memiliki sumber pengharapan, sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak punya sumber pengharapan. Amin. Hosea 4 ayat ke-6. Saya sebelumnya. Hosea 4 ayat ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Allah yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak kau menjadi imamku. Dan karena kau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kitab Hosea ini dituliskan oleh Nabi Hosea. Dan waktu itu, zaman itu, bangsa Israel mengalami titik paling buruk dalam kehidupan kerohanian mereka. Pada zaman Hosea ini, ya, mereka keluar dari penyembahan kudus, memalingkan wajahnya, menyembah berhala-berhala. Sampai akhirnya Tuhan berkata kepada Nabi Hosea, pergi dan panggillah seorang maju untuk memberikan sebuah gambaran betapa walaupun bangsa Israel bobrok, sebetulnya Tuhan masih mengasihi dia. Terkasih, itulah yang terjadi pada zaman Hosea. Dikatakan umatku, kata umatku itu berbicara sebagai hak kepemilikan. Seperti ini Alkitabku, nanti Alkitab itu milik saya. Ya. Bapak dan Ibu memiliki HP, HP itu milik Bapak. Ya. Ini umatku, jadi tanda kepemilikan. Ya. Sebelum kasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan, itu harus dilakukan. Ya. Tapi dikatakan umatku binasa. Jadi walaupun dia sudah menjadi kepemilikan Tuhan, tetapi bangsa ini bisa binasa. Bangsa ini bisa Tuhan rela untuk membuang bangsa ini jika mereka hidup dalam kebenaran dia. Karena umatku itu dibagi menjadi 2, umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Umat perjanjian lama itu adalah para orang-orang yang segenetik dengan Abraham, termasuk bangsa Israel, segenetik dengan Abraham. Itu umat Tuhan, ya, perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru itu adalah umat Tuhan, ya, karena Yesus Kristus yang membawa kita sebagai perantara menjadikan kita sebagai umat Tuhan. Oke? Bisa dilihat sekali lagi. Yes, kita ke Ibrani 9 ayat 15. Ya, tidak ada di situ sebenarnya. Ya. Ibrani 9 ayat yang ke-15. Ya, saudara-saudara terkasih,
Ya. Tapi itu dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil bahwa mereka bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian pertama. Amin. Jadi kita ini umat perjanjian baru, umatnya Tuhan, umatnya Allah. Kita ini menjadi kepemilikan Tuhan. Kita ini umat kepemilikan Allah, bukan karena kita keturunan Abraham, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah menjadi pengantara, menjadi penebus kita, membuat kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Tetapi dikatakan tadi kembali dalam bersirat, umatku binasa. Walaupun hari ini engkau sudah menjadi umatku, engkau menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, Hosea ini juga berlaku buat kita semua. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bisa dilihat di atas selanjutnya, ketiga. Sebelum itu, yes, binasa. Ya. Kalau binasa itu, ini adalah bahasa Ibrani-nya, bukan berbicara tentang akan, tetapi ketika bicara binasa, mereka telah binasa. Binasa itu berbicara kehilangan masa depan. Kehilangan masa depan. Kenapa orang Israel bisa kehilangan masa depan? Sehingga mereka sempat harus dibuang, diusir dari negeri perjanjian. Sebagai Israel yang pertama, Adam dan Hawa diusir dari taman Eden. Jadi mereka kehilangan bagian yang istimewa yang sudah diberikan kepada mereka. Ada tiga faktor yang dituliskan di dalam Hosea tadi. Umatku binasa, umatku kehilangan masa depan. Yang pertama, karena tidak mengenal Allah. Apakah mereka tidak mengenal Allah? Tidak, mereka mengenal Allah. Tetapi mereka tidak diberikan kepada Allah. Arti mengenal ini bukan berarti tidak kenal, tetapi mereka tidak dekat hidupnya kepada Allah. Mereka memalingkan wajahnya kepada para berhala. Kedua, hati-hati walaupun kau menjadi anak Tuhan, orang Kristen, kalau hidupmu tidak dekat dengan Tuhan, engkau berdua hati, engkau sama dengan tidak mengenal Tuhan. Tidak dekat hidupnya dengan Tuhan. Yang kedua, ya, karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, menolak pengenalan itu, artinya tidak menikmati hadirat Tuhan. Kalau mereka tidak dengar, mereka tidak bisa menikmati hadirat. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya ketika kita beribadah pagi hari ini? Apakah kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Apakah kita hanya menyanyi memuji Tuhan tanpa mengerti dan merasakan lebih dalam bahwa hari ini kita sedang berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Kita sedang berhadapan, kita sedang menguji penebus dosa kita. Kita sedang mengabulkan, meninggikan juru sama kita. Seberapa besar perasaan kita yang membawa hati kita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Sudah sangat disayangkan kalau kita hanya sekedar beribadah, ya, datang duduk dengar terus pulang tanpa merasakan, tanpa menikmati arti ibadah yang sesungguhnya. Hosea itu mengatakan umatku binasa karena dia tidak dekat hidupnya dengan Tuhan, dan kedua dia tidak menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga dikatakan, ya, karena melupakan pengajaran Allahku, maka aku juga akan lupakan anak-anakku. Israel, bangsa Israel itu memiliki perintah, diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan buku Taurat kepada anak-anaknya sampai hari ini, sehingga ada sekolah-sekolah khusus untuk belajar tentang Taurat. Ya. Dikatakan di sana di usia pada 6 itu, dan karena kau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu berbicara tentang tidak menanamkan pengajaran imannya kepada generasi. Hari ini yang kau memiliki anak atau yang memiliki orang lain di sekitarmu, kau punya tanggung jawab untuk menanamkan kerohanian, menanamkan imanmu, menanamkan pengenalan akan Tuhan kepada generasi. Amin, saudara. Supaya kalau kita lihat di sana, supaya Tuhan tidak melupakan anak-anakmu. Berapa banyak anak Tuhan akhirnya meninggalkan imannya, dan orang tuanya merasakan kehilangan banyak hal, tetapi sebenarnya dikatakan dari pertama kali bagaimana ia tidak memiliki anaknya untuk takut akan Tuhan. Bisa dikatakan, ya, ditolak menjadi imam. Kalau nggak mengenal Tuhan, kalau nggak mau menikmati hadirat, atau ditolak sebagai imam. Itu bicara imam itu membawa hadirat Tuhan. Imam itu membawa hadirat Tuhan. Ya, pada zaman orang Israel, mereka harus membawa seperti ini tabut perjanjian. Ya. Ketika bangsa ini mau masuk ke negeri Kanaan, mereka di Sungai Yordan, para imam membawa tabut perjanjian seperti ini. Ya. Dan akhirnya menyatakan Sungai Yordan terbelah menjadi dua, sehingga bangsa ini bisa masuk ke negeri Kanaan. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita ini, kita selalu bisa membawa hadirat dalam hidup kita. Amin, saudara. Bukan hanya kita mengenal Tuhan, tetapi kita bisa membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Bukan hanya membawa hidup dekat dengan Tuhan, tetapi kita juga bisa menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul tidak bisa membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sangat penting buat pribadi kita, juga buat generasi kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, supaya mereka diselamatkan. Amin. Sampai berikut. Ini ada satu bergerak. Yes. Nah, ini populasi agama Kristen dan Katolik di satu data Kementerian Agama RI, ya, selama 5 tahun sudah dikasih, ya, mulai tahun 2019 sampai 2023. Bisa terlihat jumlah penganut agama Kristen dan Katolik itu memang meningkat, jumlahnya begitu meningkat, tetapi prosentase
prosentasenya semakin menurun. Di tahun 2019 prosentasenya 10,72, dia mulai turun 10,47. Ini menjadi bahan tesis saya, rencana tesis saya untuk S2. Saya kasih, kenapa bisa begitu? Ada dua kemungkinan. Angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian dari kehidupan orang-orang percaya, dari orang-orang Kristen. Angka kelahiran lebih kecil, lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir di dalam keluarga orang Kristen. Tetapi yang kedua, ada kemungkinan banyak orang Kristen telah meninggalkan imannya, telah meninggalkan imannya, keluar dari jalan Islam. Saudara kasih, hari-hari ini banyak hal yang tertanggap. Berbicara rohani itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang bermanfaat. Hari-hari ini banyak hal yang berhubungan dosa itu menjadi sesuatu yang lumrah dikerjakan. Contoh, hidup tanpa perkawinan sakral bukan menjadi bagian yang melakukan. Hidup pergaulan seks yang bebas sekarang generasi muda dianggap lumrah. Ke gereja dengan pakaian yang tidak membangun itu biasa hari ini. Korupsi, bunuh diri menjadi keputusan yang dianggap benar. Artinya apa? Bahwa manusia mulai berpikir, mulai mengambil pilihan. Hidup dekat dengan Tuhan itu bukan satu pilihan hari-hari ini. Bisa banyak pilihan yang lain. Karena itu kan dikatakan uangku binasa. Dan firman ini relevan juga untuk hari ini, buat kita semua untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Selanjutnya, tadi katakan umatku binasa, tidak dikenal. Dikatakan di sana ada 3 hal supaya kita mau menjadi pribadi yang tetap di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang dikenal dan disayang. Yang pertama, dekati Tuhan. Bukan hanya kenal, kenal itu bicara dekat. Ya. Kemudian dinikmati hadirat. Ayo belajar menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Ketika kita beribadah yang sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa yang sungguh-sungguh. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita menikmati firman Tuhan, kita menikmati dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu menikmati hadirat. Yang ketiga, ditanamkan ke generasi. Membangun rohani itu bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk anak-anakmu, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau perlu membangun iman mereka. Supaya apa? Supaya dikatakan mereka tidak dimakan iman. Dirubahkan, ditendang bukan karena Tuhan semena-mena, bukan Tuhan tidak punya kasih, tetapi apa yang terjadi kalau mereka mengambil sebuah keputusan
yang salah, dan itu bagi Tuhan adalah keputusan yang dihormati. Adam dan Hawa dari saat yang pertama mereka keluar, yang harus keluar dari Taman Eden. Tuhan menghormati keputusannya karena mereka mengambil memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi mereka harus membuang. Bangsa Israel harus dibuang, ada di pembuangan. Karena mereka melakukan sebuah pilihan, yaitu tidak hidup dekat dengan Tuhan. Setelah mereka mendua hati, dan pilihan itu berefek dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu hati-hati, saya kasih ketika kita mengambil sebuah pilihan penting, sebuah pilihan kita itu tepat dan memuliakan. Ya, seperti itu ya. Nah, Tuhan tidak menyiapkan pemain cadangan untuk rencananya digenapi dalam hidup kita. Asal kita mau sadar, bertobat dan tunduk kepada Allah, selalu ada kesempatan berikutnya. Kata-kata ini dikatakan oleh dosen saya, ya, karena setiap malam, ya, dia melihat jumlah yang kuliah di SW itu makin sedikit, makin turun, dan banyaknya keluar. Ya, Tuhan beri kesempatan saya untuk bisa ikut kuliah melalui online, dan itu ternyata bukan hanya dari Surabaya, ya, tapi juga dari tempat yang lain. Kami harus kuliah mulai jam 4 sore, ya, sampai jam 9 malam. Nah, ternyata teman saya itu bukan hanya dari Surabaya, ada yang dari Papua. Jadi kalau saya mulai jam 4 sore, yang di Papua itu mulai jam 6. Sedikit 2 jam, jam 6 sore. Kalau saya di sini selesai jam 9, yang di Papua itu selesai jam 11 malam. Ada plus-plusnya. Suatu saat saya disuruh berdoa, dan itu pas jam 4 ketika mulai. Saya masih di kantor. Jadi saya itu sampai ke dalam juga. Saya masuk ke kamar mandi, ya, untuk berdoa sambil membawa HP. Dan ketika dia melihat banyak yang mulai tidur untuk program S2, dia katakan, Tuhan itu tidak pernah menyiapkan pemain cadangan untuk rencana yang digenapi dalam hidup kita. Asal kita mau sadar, bertobat, dan tunduk kepada Allah, selalu ada kesempatan. Artinya ketika kita membuat keputusan yang sudah bulat, dan itu kita dalam garis memuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita tetap untuk bertahan di dalamnya. Seperti Yunus, dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia seperti Tarsis yang jauhnya lebih. Ya. Tapi rencana Tuhan terhadap Yunus harus tetap terjadi. Tuhan tidak pakai pemain cadangan untuk menyelamatkan Niniwe. Dia harus tetap pakai Yunus. Dia bawa Yunus. Untungnya Yunus masih punya kesempatan untuk bertobat. Masih punya kesempatan. Petrus masih punya kesempatan untuk bertobat. Sehingga kedatangan Tuhan hari ini, Tuhan tidak menyiapkan pemain cadangan dalam setiap rencana yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan istri cadangan buat Anda. Hati-hati. Tuhan tidak pernah memberikan kesempatan suami cadangan buat Anda. Hati-hati saudara. Asal kau mau bertobat, ya, Tuhan akan membawa Tuhan tetap dalam sejahtera. Amin. Kenapa orang mencari pemain cadangan? Karena dia merasa di dalam dirinya, ya, ada sesuatu yang kurang beres. Ya. Dan beres sehingga dia mengambil sebuah keputusan yang salah. Tetapi akan ada perubahan. Ya.
selalu ada kesempatan jika kita mau berubah, kita mau perbaiki hidup, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki hubungan dalam keluarga kita. Dengan cara apa? Dekati Tuhan. Dengan cara apa? Dinikmati hadiratnya. Dengan cara apa? Ditanamkan kebebasan. Jadi pagi hari ini ada 3D yang ingin menjadi kunci dalam hidup kita. Jika engkau ingin disayangi Tuhan, dekati Tuhan, dinikmati hadiratnya, dan ditanamkan kebebasan. Saya percaya berkat Tuhan akan menyertai dalam hidup kita. Asal kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amos, kita Amos menjadi pembelajaran, kita Amos menjadi refleksi dalam hidup kita, supaya kita tetap dikenal dan disayang, supaya kita tidak melupakan Tuhan, supaya kita tidak ditendang dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah seperti itu, ujian lagi berarti mengatakan apa? Dan melalui datanya itu ya, saya begitu ujian kita lagi ya. Tetapi kita itu bukan sekedar ujian, itu memiliki sebuah arti yang benar. Kalau kau tetap setia kepada Tuhan, mestinya kau juga tetap setia kepada pasangan. Kalau kau tetap cinta kepada Tuhan, kau juga tetap cinta dengan keluarga dan tidak membiarkan mereka binasa. Ajar anak-anak kita untuk tetap tertanam kita bahwa mereka jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah jalan. Nah, saya ingat ya, sebelum anak saya itu paling setia, dia sudah bisa piano, ya sudah punya itu. Rupanya di sekolahnya dia satu-satunya pemain keyboard. Karena dia satu-satunya pemain keyboard, dia harus melayani ketika setiap kelas itu ada pelayanan. Bulan Desember nanti dia diajak sama kakak kelasnya untuk pelayanan di PSC. Dia mau Pak, aku besok pelayanan boleh. Terus dia bilang, tapi adalah kerugiannya, adalah kerugiannya, satu lagi kerugiannya. Saya cuma ngomong sama dia, ingat, kau dapat melakukan bermain itu karena Tuhan. Hati-hati, jangan terlalu terbatasan. Kalau kamu sampai bermain lagu-lagu dunia, jangan sampai terbatasan. Tuhan berikan yang terbaik untuk kau dan harus kau jalan juga yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus menahan Tuhan. Jangan sampai anak kita keluar dari jalurnya, supaya mereka tidak dilupakan Tuhan. Yes. Ku tetap cinta, amin. Ku tetap cinta, yang tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta.
kami ucap syukur, kami boleh menerima firman, kami ingat pengenalan Engkau. Tuhan telah membuat begitu banyak dalam hidup kami. Bapa Tuhan telah memberi yang terbaik dalam hidup kami, yaitu Yesus, Putra-Mu yang mulia, untuk bersama kami yang bersyukur atas firman mengingatkan kami untuk bersekutu lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami dapat menerima yang terbaik dari kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Wali yang telah memakai di tempat rumah ini, apabila semakin hebat dalam saya dan keluarga, berkati pekerjaan dan pemerintahan, dimanapun Kau kirim hamba-Mu yang menjadi berkat bagi kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Shalom. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan di tempat malam ini. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Saya diberkati firman Tuhan. Saya diberkati firman Tuhan bagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Mohon didoakan sejahtera dan bersiap serta cepat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani kita dalam firman Tuhan. Saya percaya apa yang Bapak harapkan di tempat ini sudah menjadi berkat, dan benih itu akan terus bertumbuh dan berbuah dan memakan berkat. Terima kasih. Demikian juga terima kasih kepada musik, worship leader, sidang, dan juga guru suara muda serta pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ya, sebelum kita menyimak melalui video atau melalui multimedia ini, Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Satu pertemuan ada beberapa pertemuan yang perlu saya sampaikan. Pertama yaitu diingatkan bahwa minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengharapkan seluruh kita, baik pelayan Tuhan maupun dengan jemaat, kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan minggu depan itu adalah bulan terakhir kita di tahun 2024. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk gereja ini dan juga untuk pribadi atas kita. Jadi persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Terus kedua, yaitu setelah ibadah, sebelum bekerja, harap kita sebentar, karena kita ada jemaat yang untuk persiapan Natal.
ya, juga waktunya dan juga tenaganya. Dan yang perlu diingat untuk doa malam Selasa ya, itu untuk Selasa ini diliburkan karena hari Rabu itu ada pilkada. Jadi kita mempersiapkan diri untuk pilkada. Jadi doa malam hari Selasa yang akan datang ini diliburkan secara mendadak. Ya, itu saja. Mungkin tidak perlu lagi disebut di media ya. Jelas ya, semua. Kita akan menutup ibadah ini dan kita akan menyanyikan satu pujian. yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa ketika kami tidak sungguh-sungguh melekat kepadamu, bila kita tidak menikmati hadiratmu, tidak tinggal di dalam hadirat, tidak mengenal segala kebenaran, kami adalah orang percaya yang akan binasa. Tetapi hari ini firman-Mu menguatkan kami, menentukan kami, supaya kami boleh lebih lagi dan lebih lagi mengenal Engkau dengan segala kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami. Lewat firman-Mu, lewat segala sesuatu yang kami dengar, yang kami baca, dan lewat segala sesuatu yang sudah kami kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, yang firman-Mu yang dia dan amin ini membuat kami lebih lagi rindu melekat kepada Engkau, tinggal di dalam hadirat-Mu, mengerti dan isi hati-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang setia kepada-Mu,
setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Biar kami juga menjadi orang-orang yang lebih kami ya Tuhan mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Biar kasih mula-mula itu boleh selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus memberikan pencerahan di dalam hati kami, sehingga firman ini boleh kami tangkap untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari memberkati Pak Wahyu yang hari ini Tuhan sudah putus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkati di dalam studinya ya Tuhan, berikan hikmat supaya apa yang dipelajarinya boleh menjadi bekal untuk mempermuliakan Tuhan di dalam pelayanannya di gereja ini. Kami percaya kalau Engkau memberkati Pak Wahyu, pasti ada maksud yang indah yang Tuhan akan berikan dalam hidupnya. Juga anaknya Tuhan pakai dimanapun berada supaya anaknya ibu melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk seorang ibu dan tunas remaja. Kami serahkan mereka di tangan Tuhan. Berikan Guru Kudus seorang ibu hikmat, memberikan dasar yang kuat kepada anak-anak ini, supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat dan bentak akan Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya. Berkati orang tua mereka, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak ini, menyekolahkan anak-anak ini menuju jenjang yang lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan, kalau mereka Tuhan tanam di sini, Tuhan akan memakai mereka kelak untuk menjadi bagian dari gereja ini. Kami selalu berdoa ya Tuhan untuk di musik yang ada di gereja ini. Kami berdoa Tuhan, satukan kami semua para pekerja di musik dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Ikat kami dengan ikatan tali kasih-Mu supaya kami bisa hati, sepikir, seroh dan sejiwa. Kami percaya hanya Roh Kudus yang memampukan kami dan Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengikat kami sehingga kami menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Hanya satu tujuan kami yaitu untuk memuliakan Engkau saja. Berikan pikiran yang seperti itu, tanamkan dalam pikiran kami, di dalam hati kami ya Roh Kudus, supaya gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bersehati segala roh-roh yang tidak daripada Tuhan yang ada di gereja ini, apapun itu namanya, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan pasal, kami usir Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak tinggal di gereja ini, karena gereja ini adalah milik kepunyaan Kristus. Kristus tinggal di sini dan Kristus yang mempersatukan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami percaya mereka yang mempunyai beban yang berat, mereka yang mempunyai masalah, mereka yang mempunyai keadaan ekonomi yang kurang baik ya Tuhan, bahkan mereka tidak mempunyai pekerjaan, tetapi kami tetap percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Selalu ada jalan yang terbuka yang Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan memegang Engkau dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa, membimbing Engkau ke jalan-jalannya. Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru, bahkan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan setiap apapun yang terjadi di dalam hidupmu ketika Engkau mempercayakan seluruh hidup dan kehidupanmu kepadanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya firman-Mu yang ya dan amin. Firman-Mu ini akan meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa dalam Kristus Yesus. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya bukan kami, tetapi Engkau yang di dalam kami. Engkau yang akan berperkara, Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang akan berperang buat kami, dan kami akan berjalan di belakang-Mu mengambil cara-cara yang sudah Engkau menentukan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan.
Biar jemaat tempat ini mempunyai hati ya Tuhan untuk membawa keluarga inti, keluarga besar mereka, orang-orang yang mereka kasih, sahabat teman mereka yang belum kenal Tuhan, supaya mereka pun Tuhan selamatkan. Kami percaya Tuhan, itu adalah tujuan Tuhan untuk gereja ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada yang akan datang ini. Tuhan, biar Engkau ada di tengah-tengah kami, biar Engkau ada di tengah-tengah Indonesia, di tengah daerah-daerah yang semua yang melakukan pilkada dengan keamanan dan ketentraman, biar malaikat Tuhan, malaikat menjaga Tuhan turun dan menjaga setiap tempat-tempat di mana pilkada itu diadakan supaya aman, tentram dan damai, tidak ada kerusuhan apapun, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berikan kepada kami para pemilih ya Tuhan hati yang sungguh Tuhan jamah, sehingga yang kami pilih itu adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden kami, berikan beliau kesehatan, kekuatan dalam lawatan yang ke luar negeri, supaya nikmat dari surga itu turun atas beliau, dan supaya Bapak Presiden kami ini yang melobi banyak orang yang Tuhan untuk menangkap janji negeri ini. Kami percaya Tuhan kebijaksanaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya, dalam hatinya, hikmat yang Tuhan berikan untuk memberantas segala hal yang tidak berkenan yang dapat akan dijalankan di negeri ini. Setiap menteri-menteri, ahli polisi dan tentara Tuhan memberkati berikan otoritasmu. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Biar hari ini sungguh kami boleh menikmati Engkau dengan segala kemurahan dan kebaikan. Mari saudara kami berdiri kita menerima berkat. Angkat kedua tangan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dalam nama putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sama-sama berkata, Amin. Selamat menuju pagi